مرساها إن ربي لغفور رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر. Untuk menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Ketika datang ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi, kemudian bertemu yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Yang kita salam kemarin dia, artinya kuburnya di samping Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, waalaikumsalam. Bagaimana kabar kau ya Bilal? Alhamdulillah sehat. Berarti engkau datang ke sini mengumandangkan azan? Tidak ya Abu Bakar Siddiq. Saya ke sini ini pengen apa? Berkeinginan untuk berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya lagi sama Sayyidina Umar, sama jawabannya, tidak mau. Artinya apa menggunakan azan. Begitu juga ketika lihat cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka ada yang namanya habaib, ada banyak para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sayyidina Bilal kemudian tatkala ditanya oleh Sayyidina Husain, paman bagaimana kabar engkau paman? Alhamdulillah Sayyidina Hasan, ya, cucu kepada Rasulullah SAW. Kemudian cium tangannya Sayyidina Hasan oleh Sayyidina Bilal. Kemudian apakah engkau ya Bilal mau menggunakan azan kayak dulu? Kemudian tatkala itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain meminta kepada Sayyidina Bilal, tidak kuasa lagi Sayyidina Bilal untuk menahan air mata. Seketika itu kemudian dia langsung naik ke atas menara mengumandangkan azan. Ada yang sebagian mengatakan azan zuhur, yang mengatakan azan asar. Kemudian waktu itu dia langsung menggunakan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kota Mekah, kota Madinah langsung keluar. Pertama-tama wah, sekarang akan dibangkitkan lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hadir. Ya ini pintu pertamanya di antara dua tiang ini. Ya, lapangan kos seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah lihat lapangan kos berarti bukan. Ya akan terus ini tinggal foto-fotonya, langsung sholat, langsung balik, foto-fotonya nanti masih di sini. Sambil nungguin yang lain. Ya, kita foto dulu sini Bu. Ibu-ibunya di depan yuk. Ya, kita foto dulu sebelum sholat.
Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah di Masjid Kuba juga ya, dulunya ada besi tandingan ya. Saha sabah adwatu barang siapa yang subuh-subuh pagi-pagi memakan korma ajwa 7 butir ya. Ini adalah hadis Nabi dari Imam Bukhari. Sana boleh ya, boleh mencicipi, tapi jangan sekilo. Untuk sekilo 1, 2 sampai 4 jadi boleh ya. Paham ibu ya, kalau seandainya di Taman Mini di Ragunan kan mahal tuh makanan sama di sini juga ya. Di Ragunan, kemudian di Taman Mini, kemudian di Ancol kan agak mahal, sama di sini juga gitu. Ya agak mahal sedikit tapi kormanya bagus-bagus. Artinya memberikan kelakuan. Kalau kita yang mau beli, siapa lagi yang beli ya? Mudah-mudahan uang yang kita keluarkan mudah-mudahan akan dipelajari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tadi kita sudah beli korma racun. Jadi kita banyak-banyak makan korma ajwa. Pada anak-anak kita yang masih kecil, ya. Ajwa sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bentuknya sebenarnya terbatas sifat, artinya sebagaimana terbang, artinya betul sifat ada pengobatan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita sekarang akan berziarah ke mana tuh? Akan berziarah ke Jabal Uhud. Uhud itu artinya Uhud satu ya. Artinya dari ujung sana sampai ke ujung sini gunungnya hanya satu. Ya, kemerah-merahan warna Jabal Uhud, bukan kayak gunung Jabal apa namanya itu, gunung gede, gunung Pangrango ya. Di sini namanya Jabal Uhud, gunung batu ya, yang akan dipindahkan nanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada di dunia itu yang nanti akan dipindahkan ke surga Allah. Di antaranya adalah apa? Hajar Aswad, kemudian gunung Uhud, kemudian Raudhah yang akan dipindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita ingatkan ya, berangkat umrah ini salah satunya adalah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita akan insya Allah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita intinya hidup ini kan sebenarnya diberikan syafaat oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in. Bersumpah salawat Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Saya akan mengulas, kemudian akan memberikan sejarah secara singkat masalah Jabal Uhud. Apa Bapak Ibu? Jabal Uhud. Jabal itu artinya apa? Gunung. Apa? Gunung. Uhud itu artinya ya Uhud, ya gunung yang sakti. Dan mempunyai laba 50 dinar. Ya, Abu Sufyan, namanya bagus Abu Sufyan. Tapi Masya Allah begitu bencinya sama Rasulullah. Ya, kenapa sebabnya? Karena Abu Sufyan itu punya saudara namanya Hindun bin Utbah. Ya, kemudian Abu Sufyan juga karena kesal apa? Karena keponakannya, ya, keponakannya Tuhaimah, pamannya Tuhaimah pernah dibunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Abu Sufyan menyewa siapa? Menyewa tukang panah yang sangat bagus. Dan bersama kaum yang dipimpin berapa orang? 3.000 orang beserta pasukan kuda maupun panah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb menuju ke kota Madinah. Jami'an wa qulubuhum kata ketika waktu berbicara di depannya lurus, tapi di belakangnya acak-acakan. Namanya munafik, tidak kona semina. Apabila dikasih amanah, kemudian khianat. Ya kecuali mereka yang lagi atas itu, Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Yasin, ngatur yang lainnya turun ke bawah, mengambil daripada barang-barang ghanimah atau barang-barang rampasan yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Kok bisa dibilang seperti itu karena dia gunung satu-satunya yang ada di sini dan tidak ada gunung selain gunung yang di samping-sampingnya tidak ada. Maka dari itu Bapak Ibu, di sini adalah tempat kisah di mana Rasulullah SAW memperjuangkan agama Islam. Rasulullah SAW bahkan di sini tumbang atau bahasa lainnya kalah, gugur. Zaman dulu itu Bapak Ibu kalau kalah ataupun menang itu ada namanya harta ghanimah. Yang menang bisa membawa atau mengambil harta yang kalah. Zaman dulu orang mau perang itu pasti bawa hartanya, bawa anaknya, bawa kambingnya, bawa apa segala macam. Kalau kalah anaknya menjadi budak, kambingnya menjadi milik kita yang menang. Nah yang 50 ini tergoda dengan hal itu. Yang 50 melihat peperangannya ini menang sebenarnya. Awal-awalnya menang, tapi karena 50 tergoda, dia tidak mendengarkan Rasulullah, perintah Rasulullah bahwa jangan ada yang turun. Oke, musuh sebelah sana, pasukan Islam sebelah sini, berperanglah. Semua pasukan kita maju, yang 50 ini diam, nggak turun. Ceritanya dibawa oleh ke Badar ini. Yang diincar pertama oleh Wahsy adalah Hamzah, pamannya Rasulullah. Gugurlah, kita cerita singkat aja biar nggak panas-panas. Gugur. Ya syuhada Uhudin, Assalamualaikum. Ya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya Mus'ab bin Umair, ya Abdullah bin Jahsin, Allahumma gfir lahum waj'al jannata maswahum. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata fid-dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berdoa kepada Engkau ya Allah untuk ziarah di kuburan daripada 70 syuhada Uhud. Ya Allah, kabulkan doa ini ya Allah. Syuhada Uhud ya Allah, kita akan mengikuti daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kita cepat melewati saja. Baik, Bapak Ibu sudah hadir beratur dan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita beranjak ya, akan kami jelaskan selanjutnya tentang para sahabat Uhud atau waktu peperangan di Jabal Uhud. Karena dulunya ya Bapak Ibu, dan terjadi peperangan di Jabal Uhud dilakukan oleh orang kafir Quraisy, maka tergiur, maka turunlah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk memanah para kaum kafir Quraisy yang ditugaskan sebanyak 50 orang Bapak Ibu. Terus selain itu dikumpulin lagi berarti yang 67 Bapak Ibu pasti ujung. Tapi kita tadi tidak berkunjung ke negara tersebut Bapak Ibu. Tapi walaupun kita memberi salam agak jauh dari negara Syuhada Uhud, insya Allah kita tetap dapat pahala dan juga insya Allah telah kita dikumpulkan semua dengan para Syuhada Uhud. Amin amin ya rabbal alamin. Karena yang sudah diniatkan dengan kebaikan tak bakalan sia-sia bagi kita semua, melainkan di antara kita semua yaitu tetap memetikkan dari sunat ataupun yang tertentu, yaitu tetap menghadap kiblat. Itu semua karena perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada waktu itu ya Bapak Ibu, ada yang mengatakan waktu salat zuhur, atau juga ada yang meriwayatkan waktu salat asar Bapak Ibu. Karena salah satu keluarga Rasulullah ada yang meninggal, maka Rasulullah akan berkunjung ke masjid tersebut Bapak Ibu. Al-Fatah atau tempatnya Rasulullah berdoa selama 3 hari 3 malam. Terus ini di bawahnya yaitu masjidnya Salman Al-Farisi. Terus di sini kemarin masih ada yaitu masjidnya Sayyidina Abu Bakar. Terus di sini ada masjid lagi yaitu masjidnya Sayyidina Umar. Dan juga di pinggir ini ada apa waktu itu Bapak Ibu? Berbondong-bondong Bapak Ibu langsung masuk ke dalam tarik tersebut semua Bapak Ibu. Karena di situ doa Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jumlahnya sangat begitu banyak dari kaum kafir Quraisy Bapak Ibu. Itu alhamdulillah menang Bapak Ibu yang waktu peperangan di satu abad atau waktu di peperangan tempatnya perang